Selamat malam teman-teman dan para audiens. Pada hari ini kami akan melakukan presentasi terkait dengan materi Hypertext Transfer Protocol Secure atau yang dapat disingkat yaitu HTTPS. Pada presentasi kali ini juga kami akan langsung menemukan bagaimana cara membuat HTTPS pada web server yang menggunakan eh, Apache 2 pada virtual machine Ubuntu server. Nah, anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama itu saya, yaitu Imade Gopal Dwi Ananta Prabawa dengan NIM 220040036. Saya IGD Adi Mendra Putra dengan NIM 220040038. Saya Ikada Gede Aridita Ramayananta dengan NIM 22004061. Saya IGD Putra Gusmana Putra dengan NIM 220040040068. Saya Putra Eka Pratama dengan NIM 220040147. Nah, untuk materi subbab pertama yaitu sejarah HTTPS akan disampaikan oleh Saudara Rama Yananta. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan membahas tentang sejarah dari HTTPS. Sejarah HTTPS dimulai pada tahun 1990-an saat kebutuhan keamanan data web meningkat. Netscape mengembangkan SSL pada tahun 1994 untuk enkripsi dan autentikasi, yang kemudian berkembang menjadi TLS pada tahun 1999. Kedua, protokol ini terus diperbarui untuk mengatasi ancaman keamanan. HTTPS, yaitu HTTP yang berjalan di atas SSL atau TLS, menjadi semakin penting dengan dorongan dari perusahaan besar seperti Google dan Facebook. Dan pada tahun 2018, Google Chrome mulai menandai situs HTTP sebagai tidak aman. Saat ini, HTTPS telah menjadi standar keamanan web didukung oleh otoritas sertifikat CA yang mengeluarkan sertifikat digital dan inisiatif seperti Land and Script yang menyediakan sertifikat gratis yang mendorong adopsi lebih luas. Nah, untuk materi definisi HTTPS akan disampaikan oleh Saudara Rama. Baik, selanjutnya ada definisi dari HTTPS. HTTPS adalah protokol internet yang aman untuk melindungi kerahasiaan dan integritas data antara website dan pengguna, menggunakan enkripsi SSL atau TLS. Server web menyediakan sertifikat digital dari otoritas terpercaya yang diverifikasi oleh browser untuk membentuk koneksi terenkripsi. HTTPS melindungi privasi pengguna, mencegah pencurian data, dan memberikan autentikasi website untuk menghindari phishing. Penggunaannya telah menjadi standar de facto dengan indikasi visual di browser modern. Meski HTTPS menawarkan keamanan tinggi selama transmisi data, pengguna tetap perlu waspada terhadap ancaman lain. Nah, bagi bisnis, implementasi HTTPS penting untuk membangun kepercayaan pelanggan, melindungi reputasi, dan meningkatkan peringkat SEO. Selanjutnya, materi perbedaan antara HTTPS dan HTTP akan disampaikan oleh Agus Pranata. Baik, terima kasih atas waktunya. Kali ini saya akan menjelaskan perbedaan antara HTTPS dan HTTP. Dan HTTPS yang pertama, enkripsi. HTTP tidak memiliki enkripsi sehingga data yang dikirim dapat disadap dan dibaca oleh pihak ketiga, rentan terhadap serangan MITM. Yang kedua, autentikasi. HTTPS menggunakan sertifikat SSL atau TSL untuk autentikasi kuat, memungkinkan browser memverifikasi server melalui kunci publik yang ditandatangani oleh
CA terpercaya. HTTPS juga mendukung autentikasi timbal balik di mana browser dapat menyajikan sertifikat klien untuk identifikasi pengguna, meningkatkan keamanan dalam situasi tertentu. Yang ketiga, integrasi data. HTTPS menggunakan tanda tangan digital untuk setiap dokumen, memungkinkan browser menghitung hash kriptografi dan membandingkannya dengan tanda tangan yang diterima, memastikan data tidak diubah oleh pihak ketiga selama pengiriman. Selanjutnya, HTTP. Yang pertama, enkripsi. HTTP tidak memiliki enkripsi, sehingga data yang dikirim dapat disadap dan dibaca oleh pihak ketiga, rentan terhadap serangan MITM. Yang kedua, autentikasi. HTTP tidak memiliki autentikasi bawaan, sehingga browser tidak dapat memastikan keaslian server, meningkatkan risiko phishing. Yang ketiga, integritas data. HTTP tidak memiliki mekanisme untuk menjamin integritas data, sehingga data dapat diubah tanpa terdeteksi selama transmisi. Koreksi sedikit mengenai HTTPS bagian enkripsi. Ada kesalahan penulisan di mana enkripsi pada HTTPS itu memiliki enkripsi sehingga data yang dikirimkan tidak dapat disadap dan tidak mudah dibaca oleh pihak ketiga dan juga tidak rentan terhadap serangan MITM. Selanjutnya untuk Agus silakan dibacakan terkait dengan perbedaan HTTPS dan HTTP. Baik, selanjutnya saya akan membacakan perbedaan antara HTTPS dan HTTP. Yang keempat, indikator visual. HTTPS memberikan indikator visual yang jelas pada web browser modern, seperti gemuk hijau, tulisan secure, dan HTTPS, atau warna latar belakang berbeda pada bilah alamat. Ini menunjukkan bahwa koneksi antara pengguna dan website telah dienkripsi dan aman. Yang kelima, kepercayaan dan SEO. HTTPS menggunakan HTTPS meningkatkan kepercayaan pengguna karena indikator visual yang jelas dan jaminan keamanan. Mesin pencarian memberikan prioritas lebih tinggi pada website HTTPS, bermanfaat untuk SEO. Yang keenam, kinerja. HTTPS terdapat overhead tambahan karena proses enkripsi dan deskripsi, namun perbedaan kinerja semakin kecil dengan kemajuan teknologi seperti TLS 1.3. Manfaat keamanan HTTPS lebih penting daripada sedikit penurunan kinerja. Selanjutnya yaitu HTTP. Yang keempat, indikator visual. HTTP tidak memiliki enkripsi sehingga data yang dikirim dapat disadap dan dibaca oleh pihak ketiga rentan terhadap serangan TIMT. Yang kelima, kecepatan dan SEO. Website dengan HTTP saja dianggap kurang terpercaya, terutama jika melibatkan informasi sensitif atau transaksi keuangan. Mesin pencarian seperti Google memberikan peringkat lebih rendah pada website HTTP. Yang keenam, biaya. HTTP memiliki kinerja sedikit lebih cepat karena tidak ada overhead, enkripsi, dan deskripsi data. Selanjutnya, cara kerja HTTPS akan dijelaskan oleh Agus Pranata. Baik, selanjutnya adalah cara kerja HTTPS. HTTPS menggunakan beberapa langkah untuk mengamankan komunikasi antara web browser dan server web. Pertama, web browser dan server web memiliki SSL atau TLS handshake, di mana server mengirimkan sertifikat untuk diverifikasi. Web browser mengekstrak kunci publik dan sertifikat, membuat primester secret terenkripsi, dan mengirimkannya ke server. Server mendeskripsi primester secret,
dengan kunci private-nya, dan keduanya membentuk session unik. Dengan session key, komunikasi antara web browser dan server web dienkripsi dan setiap data dilengkapi dengan MAC untuk menjaga integritas. Proses ini transparan bagi pengguna yang hanya perlu memastikan penggunaan URL, HTTPS, dan indikator koneksi aman. HTTPS terus disempurnakan dengan protokol terbaru dan prosedur verifikasi yang lebih baik. Kini HTTPS menjadi standar untuk website modern, memberikan perlindungan penting bagi komunikasi web online. Selanjutnya, untuk fungsi HTTPS akan dijelaskan oleh Eka Pratama. Baik, terima kasih waktunya. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari HTTPS. Yang pertama itu ada meningkatkan keamanan website. HTTPS melindungi komunikasi online dengan menggunakan enkripsi untuk mengacak data sehingga sulit dibaca jika disadap. Sistem ini juga mencegah serangan man in the middle (MITM) melalui autentikasi server dengan sertifikasi SSI atau TLS, memastikan web browser berkomunikasi dengan server asli. Selain itu, HTTPS menjaga integritas data menggunakan Message Authentication Codes atau dalam kurung MAC untuk memverifikasi bahwa data tidak diubah selama transmisi. Fungsi kedua yaitu meningkatkan kredibilitas website. HTTPS meningkatkan kepercayaan pengguna melalui indikator visual seperti URL, HTTPS, dan ikon gembok hijau pada browser, menandakan website yang aman. Sertifikat SSL atau TLS yang digunakan dalam HTTPS berisi informasi identitas website yang diverifikasi oleh otoritas sertifikat terpercaya, memastikan pengguna berkomunikasi dengan website asli. Hal ini melindungi merek dan reputasi website dari penipuan atau pemalsuan, serta meningkatkan kepercayaan pengguna untuk berbagi informasi sensitif atau melakukan transaksi. Selanjutnya, fungsi ketiga ada meningkatkan peringkat SEO. Google telah mengkonfirmasi bahwa HTTPS adalah sinyal peringkat dalam algoritma pencarian mereka, di mana website dengan HTTPS cenderung mendapatkan peringkat lebih tinggi dibandingkan website serupa yang hanya menggunakan HTTP, mendorong adopsi HTTPS secara luas untuk meningkatkan visibilitas dan lalu lintas organik. Selain itu, penggunaan HTTPS di seluruh website memastikan referral data tetap utuh saat pengguna berpindah dari website HTTPS ke website lain, memberikan wawasan yang lebih akurat tentang lalu lintas dan sumber rujukan, tidak seperti perpindahan dari HTTPS ke HTTP yang dapat menyebabkan hilangnya referral data. Baik, fungsi yang keempat yaitu mengaktifkan fitur browser modern. Beberapa fitur keamanan modern pada web browser seperti HTTP Strict Transport Security, HSTS, dan Content Security Policy, CSP, hanya dapat digunakan pada website HTTPS, memberikan lapisan keamanan tambahan dengan memaksa pengguna HTTPS dan membatasi jenis konten yang dapat dimuat. Selain itu, mengadopsi HTTPS juga memungkinkan website untuk memanfaatkan fitur web terbaru dan teknologi seperti service worker, web Bluetooth, dan web payment, dan API yang memerlukan HTTPS untuk berfungsi sehingga dapat memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dan fungsionalitas yang lebih canggih. Selanjutnya, fungsi kelima ada mematuhi standar industri. Beberapa peraturan perlindungan data seperti General Data Protection Regulation GDPR di Uni Eropa mensyaratkan penggunaan HTTPS untuk website yang mengumpulkan dan memproses data pribadi pengguna, dan dengan mengadopsi HTTPS, website dapat memastikan kepatuhan terhadap peraturan ini. Selain itu, beberapa industri seperti perbankan, layanan keuangan, dan e-commerce memiliki standar keamanan yang mengharuskan penggunaan HTTPS. Sehingga dengan mengikuti standar ini, website dapat membangun kepercayaan dengan pelanggan dan mitra bisnis serta memenuhi persyaratan kepatuhan industri.
Selanjutnya, fungsi yang keenam ada meningkatkan kinerja website. HTTPS adalah prasyarat untuk menggunakan protokol HTTP/2 yang menawarkan peningkatan kinerja signifikan seperti multiplexing permintaan, konferensi header, dan prioritas permintaan, sehingga dapat mengurangi latensi dan meningkatkan kecepatan permuatan halaman. Selain itu, HTTPS juga memungkinkan penggunaan caching dan kompresi yang lebih efisien, di mana respon server dapat di-cache dengan aman oleh web browser dan proxy jaringan, mengurangi beban pada server dan mempercepat pengiriman konten, serta data transkripsi dapat dikompresi secara lebih efektif untuk mengurangi ukuran data yang ditransfer dan meningkatkan kecepatan pemuatan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan HTTPS akan dijelaskan oleh Adi Mahendra. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan apa saja kelebihan dan kekurangan dari HTTPS. Yang pertama yaitu dari sisi kelebihan. Kelebihan pertama yaitu keamanan yang ditingkatkan. HTTPS menggunakan enkripsi SSL atau TLS untuk mengamankan komunikasi antara web browser dan server web, memastikan bahwa data yang dikirimkan, termasuk informasi sensitif, tidak dapat dibaca atau diubah oleh pihak yang tidak berwenang. HTTPS juga menjaga integritas data dan melindungi dari serangan man in the middle, dan memungkinkan web browser untuk memverifikasi identitas server web melalui sertifikat SSL dan TLS atau TLS, sehingga pengguna terhubung ke website yang asli dan bukan website yang palsu. Yang kelebihan kedua yaitu kepercayaan dan kredibilitas meningkat. Website yang menggunakan HTTPS akan menampilkan ikon gembok hijau dan URL yang diawali dengan HTTPS pada bilah alamat browser, memberikan jaminan kepada pengguna bahwa website tersebut aman dan dapat dipercaya. Hal ini meningkatkan persepsi pengguna yang makin sadar akan pentingnya keamanan online. Sehingga dengan mengadopsi HTTPS, website dapat meningkatkan kepercayaan pengguna dan membangun reputasi yang lebih baik. Yang ketiga yaitu manfaat SEO. Website yang menggunakan HTTPS cenderung mendapatkan peringkat lebih tinggi dalam hasil pencarian Google karena HTTPS dijadikan sinyal peringkat dalam algoritma pencarian mereka. Selain itu, HTTPS juga memastikan referral data dipertahankan saat pengguna berpindah antar website HTTPS, memberikan wawasan lalu lintas website dan sumber rujukan yang lebih akurat. Yang keempat itu kompatibilitas dengan fitur web modern. Dengan mengadopsi HTTPS, website dapat memanfaatkan fitur keamanan modern seperti HTTP Strict Transport Security atau HSTS dan Content Security Policy atau CSP yang memberikan perlindungan tambahan dari serangan tertentu serta teknologi web terbaru seperti Service Worker, Web Bluetooth, dan Web Payment API yang mengharuskan penggunaan HTTPS untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dan inovatif. Baik, berikutnya yaitu dari segi kekurangan. Yang pertama yaitu biaya tambahan. Untuk mengimplementasikan HTTPS, website memerlukan sertifikat SSL atau TLS yang valid, yang dapat dibeli dari otoritas sertifikat atau CA terpercaya atau diperoleh secara gratis melalui layanan seperti Let's Encrypt. Meskipun sertifikat berbayar, menawarkan fitur tambahan atau dukungan teknis, namun sertifikat SSL atau TLS memiliki masa berlaku terbatas, biasanya 1 hingga 3 tahun. Dan harus diperbarui setelah masa berlaku berakhir, yang dapat menimbulkan biaya berulang.
Dari kekurangan kedua yaitu overhead kinerja. Proses enkripsi dan deskripsi data dalam HTTPS memerlukan sumber daya komputasi tambahan yang dapat sedikit meningkatkan beban server dan waktu respon, terutama untuk website dengan lalu lintas tinggi. Sedangkan pembentukan koneksi HTTPS melibatkan proses handshake tambahan antara web browser dan server web yang dapat menambah sedikit latensi pada permintaan awal, meskipun dampaknya minimal dan dapat dimitigasi dengan teknik optimasi. Yang ketiga yaitu kompleksitas konfigurasi. Mengimplementasikan HTTPS memerlukan konfigurasi server web yang tepat seperti menginstal sertifikat SSL atau TLS, mengonfigurasi pengalihan HTTP ke HTTPS, dan memastikan pengaturan keamanan yang tepat. Proses ini dapat kompleks bagi pemilik website yang kurang terbiasa dengan aspek teknis, sedangkan jika website menggunakan konten yang dibuat melalui HTTP, sementara halaman utama dimulai melalui HTTPS. Browser akan menampilkan peringatan konten campuran yang dapat membingungkan pengguna dan memerlukan perbaikan manual untuk memastikan semua konten dimuat melalui HTTPS. Baik, untuk yang kekurangan berikutnya yaitu masalah kompatibilitas. Beberapa perangkat atau sistem operasi lama mungkin tidak mendukung versi terbaru dari protokol SSL atau TLS yang digunakan oleh HTTPS, sehingga dapat menyebabkan masalah kompatibilitas atau ketidakmampuan untuk mengakses website yang menggunakan HTTPS. Sementara beberapa layanan pihak ketiga atau plugin yang terintegrasi dengan website mungkin tidak sepenuhnya kompatibel dengan HTTPS yang dapat menyebabkan fungsionalitas yang rusak atau peringatan keamanan jika layanan tersebut masih menggunakan HTTP. Kurangan yang terakhir yaitu kehilangan fleksibel caching. Beberapa mekanisme caching proxy HTTP mungkin tidak berfungsi dengan baik dengan HTTPS karena sifat konten terenkripsi sehingga dapat mengurangi efektivitas caching dan meningkatkan beban pada server web. Sementara konten HTTPS mungkin tidak di-cache secara lokal oleh browser web seefektif konten HTTP, yang dapat menyebabkan peningkatan permintaan ke server web dan waktu pemuatan halaman yang sedikit lebih lama untuk kunjungan berulang. Nah, untuk implementasi HTTPS akan dijelaskan oleh saya sendiri. Implementasi HTTPS kami menggunakan aplikasi VirtualBox yang di dalamnya terinstall Ubuntu Server serta menggunakan network dengan mode Bridge. Nah, pertama kita buka terlebih dahulu Ubuntu Server. Kemudian masuk ke mode root dengan perintah sudo su. Kemudian update package Ubuntu Server dengan perintah apt-get update. Setelah selesai, masuk ke langkah kedua yaitu menginstal package Apache 2 dengan perintah apt-get install Apache 2 -y. Apache 2 merupakan web server yang akan digunakan untuk menjalankan protokol web HTTPS ini. Nah, setelah selesai, lanjut ke langkah ketiga, yaitu install package SSL agar bisa menggunakan HTTPS pada web. Perintah untuk unduh package SSL ini adalah apt-get install open SSL -y. Nah, pada gambar ini karena SSL sudah terinstall, maka perintah tadi hanya untuk mengupdate package open SSL saja. Nah, setelah selesai update atau mengunduh SSL, selanjutnya adalah cek status dari Apache 2 atau web servernya, yaitu dengan perintah status systemctl status Apache 2.
Kemudian bisa dilihat ini merupakan hasil dari perintah tersebut di mana web server Apache 2 itu telah running. Langkah selanjutnya adalah membuat direktori baru yaitu gofal.com pada folder var www. Masuk dulu ke dalam folder www dengan perintah cd var www. Untuk membuat direktori baru yaitu gofal.com menggunakan perintah mkdir gofal.com. Setelah itu masuk ke folder gofal.com dengan perintah cd gofal.com. Lalu buat file di dalamnya yaitu nanoindex.html. Yang isi dari file tersebut adalah konten untuk webnya. Nah, bisa dilihat pada gambar di mana terlebih dahulu kita masuk ke folder www. Setelah itu di folder tersebut kita membuat folder baru yaitu gofal.com. Setelah selesai, pindah ke folder gofal.com dengan perintah cd gofal.com. Di dalam folder gofal.com itu kita buat dan tulis file baru dengan nama index.html. Kemudian di dalam file tersebut kita tulis dengan tag H1 dengan tulisan selamat datang di website Gofal Bagus Genjing. Setelah selesai, simpan file tersebut dengan perintah Ctrl T, kemudian Enter, Ctrl X, kemudian Y, kemudian Enter. Nah, langkah ke-6 yaitu masuk ke dalam folder etc Apache 2 site available dengan perintah cd etc Apache 2 sites available. Kemudian copy file 000 default conf menjadi file baru yaitu gofal.com.conf. Perintahnya cp 000 default conf gofal.com.conf. Langkah ke-6 masuk ke folder etc Apache 2 set available dengan perintah cd etc Apache 2 set available. Kemudian copy file 00 default.conf menjadi file baru yaitu gofal.com.conf. Perintahnya cp 000 default.conf gofal.com.conf. Ini pada gambar di mana gofal.com.conf ini akan mengcopy isi file dari 000 default.conf dan membuat file baru yang bernama gofal.com.conf yang merupakan hasil dari perintah di atas. Selanjutnya, langkah ke-7 melakukan konfigurasi pada file gofal.com.conf dengan perintah vim gofal.com.conf. Ubah dan tambahkan beberapa data seperti server admin, server name, server alias, dan dokumen root. Seperti gambar di bawah ini. Setelah konfigurasi selesai, simpan file tersebut. Nah, untuk nama server admin itu namanya webmaster@gofal.com dengan server name gofal.com dan server alias www.gofal.com yang dokumen rootnya terletak pada var www.gofal.com. Selanjutnya, aktifkan file gofal.com dengan perintah a2nsight gofal.com.conf dan nonaktifkan file 000 default dengan perintah a2desight 000 default.com. Ini pada gambar. Nah, setelah konfigurasi file tersebut selesai, maka restart Apache 2 dan lihat statusnya dengan perintah sistem reload Apache untuk merestart dan perintah melihat statusnya adalah sistemctl status Apache 2. Yang dimana setelah konfigurasi dan melakukan restart serta melihat statusnya dapat dilihat bahwa server webnya dapat running. Artinya konfigurasi yang kita lakukan tadi itu berhasil tanpa ada error sedikit pun. Nah, setelah itu selesai, pada laptop klien atau perangkat klien, terutama yang menggunakan Windows,
pada bagian host, file host yang terletak pada drive C, bagian Windows System 32, drivers, etc host, ubah file host tersebut untuk security-nya agar user dapat melakukan semua permission, termasuk modify, read and execute, read, write, serta dengan akses full control. Kemudian setelah itu pada file host ini juga kita tulis di dalam file tersebut dan tambahkan IP dari Ubuntu server atau web servernya dan nama domainnya. Yang dimana di sini IP dari Ubuntu server itu adalah 192.168.2.6 serta dengan domain gofal.com. Setelah itu selesai, simpan konfigurasi tersebut dan ketikkan pada browser dengan nama domain yang telah dibuat tadi, yaitu gofal.com. Nah, terlihat pada gambar ini kita telah berhasil memanggil web server yang kita buat tadi. Setelah itu, untuk web ini kita masih belum mengimplementasikan HTTPS karena bisa dilihat pada logo gemboknya masih tersilang. Itu artinya web ini masih dalam bentuk HTTP. Nah, selanjutnya untuk membuat HTTPS webnya, kita perlu membuat perintah untuk membuat sertifikatnya, sertifikat HTTPS, di mana perintahnya yaitu OpenSSL rec minx 509 min-nodes min-dice 365 min-yuki rsa 2048 min-kout etc ssl private gofal.com.k min-out etc ssl search gofal.com.crt. Nah, untuk etc ssl private gofal.com.k itu di mana sertifikat ini akan disimpan pada folder SSL keduanya, termasuk gofal.com.crt dan gofal.com.k. Nah, setelah kita jalankan perintah tersebut akan diminta beberapa informasi, diantaranya country name, state of province, locality, dan lain-lain. Di mana itu bersifat opsional saja, boleh diisi dan boleh tidak. Nah, setelah selesai lakukan pembuatan sertifikat, maka kita kembali ke folder site available. Kemudian kita copy file default ssl.conf menjadi gofal.com ssl.conf. Kemudian buka file tersebut dengan perintah vim. Nah, setelah terbuka, beberapa konfigurasi yang dilakukan adalah seperti tadi, cuman bedanya di sini kita harus menambahkan beberapa terkait dengan data SSL. Itu yang pertama, SSL engine harus on, kemudian SSL certificate filenya itu berada pada folder etc ssl search gofal.com.crt. Kemudian untuk SSL certificate key.filenya itu berada pada folder ssl private gofal.com.key. Setelah itu, selesai simpan konfigurasinya, kemudian untuk file gofal.com ssl.conf aktifkan dengan cara A2 insight gofal.com.ssl.com untuk mengenable site tersebut atau konfigurasinya agar dapat digunakan. Nah, setelah selesai, lakukan restart dan lihat status pada web server Apache 2 dengan tujuan konfigurasi yang telah dilakukan sudah benar dan tidak ada kesalahan. Perintahnya sama seperti tadi untuk melakukan restart maupun status, yaitu untuk melakukan restart, kita gunakan perintah systemctl reload Apache 2, dan untuk melakukan melihat status, kita gunakan perintah systemctl status Apache 2. Nah, setelah selesai, kita bisa akses webnya dengan mengetikkan pada URL yaitu https
//gofal.com. Jika muncul peringatan, klik tingkat lanjut, kemudian klik terima risiko dan lanjutkan. Maka web yang kita buat sudah dapat diakses dan sudah HTTPS. Seperti gambar pada berikut ini, yang dimana kami di sini menggunakan web Firefox, web browser Firefox. Nah, itulah terkait dengan presentasi kami kali ini terkait dengan materi HTTPS baru dan juga foto dokumentasinya serta langkah-langkah konfigurasi HTTPS. Nah, selanjutnya kita akan melakukan demo secara langsung terkait dengan materi ini. Saya akan tutup dulu sebentar untuk slide presentasinya dan membuka VirtualBox. Nah, di sini kita telah mengaktifkan VirtualBox untuk settingan kita ulang saja dulu ya. Kita matikan dulu virtual mesinnya untuk menjelaskan lebih detail terkait dengan network yang digunakan. Nah, ini merupakan Ubuntu server yang akan digunakan sebagai server web server. Pada bagian setting ini, kami menggunakan RISE adapter di mana untuk NIC-nya si network interface card itu kita menggunakan MediaTek Wi-Fi 6 yang dimana itu merupakan network interface dari laptop yang digunakan dan dengan mode Bridge adapter. Dan klik OK, kemudian hidupkan virtual mesinnya. Nah, di sini kita melakukan login sesuai username dan password yang kita buat sebelumnya untuk membuat Ubuntu server ini. Nah, bisa dilihat IP4 address di sini kita mendapatkan IP-nya adalah 192.168.1.64. Nah, untuk melakukan konfigurasi HTTPS, yang pertama kita lakukan adalah update package dari Ubuntu server dengan perintah sudo apt get install Apache 2. Nah, karena Apache 2 sebelumnya telah ada pada Ubuntu server ini, perintah tadi itu hanya untuk mengupdate saja. Kita masuk dulu ke mode root agar tidak perlu mengetikkan sudo lagi. Caranya ketikkan perintah sudo su, kemudian enter, dan sudah masuk ke mode root. Nah, langkah selanjutnya adalah install OpenSSL. Perintahnya adalah apt get install OpenSSL min y. Nah, OpenSSL juga telah terinstall pada Ubuntu server ini, sehingga perintah tadi juga untuk mengupdate SSL saja. Selanjutnya, kita lihat status dari Apache 2. Perintahnya, systemctl, nah, bisa dilihat bahwa sistem telah running, atau sistem web servernya telah running. Nah, karena sudah running, artinya penginstalan tadi telah berhasil. Nah, langkah selanjutnya kita membuat direktori gofal.com pada folder var www. Caranya kita pindah dulu ke folder tersebut dengan mengetikkan perintah cd var www. Nah, setelah itu kita ketikkan perintah
mkdir untuk membuat direktori tersebut, yaitu gofal.com. Nah, karena direktori ini sebelumnya telah saya buat, maka perintah ini tidak akan saya jalankan lagi karena sudah ada direktorinya. ls untuk melihat direktori yang telah saya buat tersebut. Nah, selanjutnya kita tulis index.html pada direktori tersebut. Caranya adalah masuk dulu ke direktori gofal.com dengan perintah cd gofal.com, kemudian vim index.html untuk membuat file tersebut. Nah, karena file tersebut telah saya buat juga sebelumnya, maka sudah ada file tersebut dan juga sudah ada isinya. Di mana isinya adalah tag H1 dengan tulisan selamat datang di website Gofal Bagus Scripting. Coba kita ubah isinya. Kemudian untuk keluar dari settingan, klik escape. Dan untuk menulis tadi itu klik I. Kemudian untuk menyimpan konfigurasi itu, tuliskan _2 wiki. Nah, sudah selesai. Nah, itu selesai. Selanjutnya kita pergi ke folder site available. Caranya cd etc kemudian apache 2 site available. Nah, site available ini terletak pada folder etc apache 2. Tekan enter. Oh, berarti salah. Maaf. Biar kita gampang, kita masuk dulu ke etc kemudian apache 2. Kemudian di sini kita ls. Oh, ternyata tadi ada tipu. Nah, sekarang untuk masuk ke namanya ke folder site available, kita ketikkan cd, kemudian ketikkan sites available. Maka kita sudah masuk ke folder site available. Nah, pada folder ini kita melakukan copy pada file 000 ini menjadi nama gofal.com.conf. Nah, sebelumnya telah dibuat file gofal.com.conf yang juga merupakan hasil copy dari file 000 default.conf. Maka dari itu saya tidak akan lagi melakukan perintah ini. Bisa dilihat sudah ada file gofal.com.conf. Nah, pada file tersebut kita konfigurasi. Caranya tekan perintah vim nama file. Nah, pada file ini kita menuliskan beberapa, yaitu server admin dengan nama web server master gofal.com, kemudian server name gofal.com, kemudian server alias www.gofal.com, kemudian dokumen rootnya adalah var www.gofal.com. Folder yang dimana kita buat tadi pada www yaitu gofal.com. Yang nantinya folder ini akan ditampilkan pada web kita, yaitu index.html-nya yang di dalamnya itu berupa tag H1 yang akan tampil pada web browser kita. Setelah ini selesai, simpan file dengan ikan perintah yang saya telah sebutkan tadi, yaitu _2 wiki. Setelah perintah tersebut atau konfigurasi tersebut selesai, maka aktifkan file gofal.com.conf dengan perintah a2 insight kemudian nama filenya gofal.com.conf. Nah, bisa dilihat file tersebut telah already enable atau telah diaktifkan. Kemudian kita nonaktifkan file 000 default.conf. Caranya adalah ketikkan perintah a2 decide 000 default.conf. Untuk file 00 default
itu telah disable atau telah dimatikan. Nah, selanjutnya kita lakukan restart atau reload pada Apache kita, web server Apache kita. Caranya ketikkan perintah system.ctl restart, restart boleh, reload boleh, itu sama untuk melakukan restart. Nah, restart telah dilakukan, maka lihat statusnya. Apakah sudah running atau belum. Nah, bisa dilihat bahwa status telah running. Nah, karena status telah running, saatnya kita coba pada web kita. Nah, sebelum itu kita harus melakukan konfigurasi pada Windows kita sebagai klien. Yang pertama kita cari file host. Untuk file hostnya bisa ditemukan pada OS C ini atau drive C, kemudian cari Windows, kemudian cari bagian sistem 32, kemudian cari bagian drivers, kemudian etc, kemudian pada file host ini kita klik properties, kemudian untuk security-nya, untuk user, kita enable semua. Setelah di-enable semua, kemudian kita tulis file ini dengan cara edit menggunakan Notepad++. Nah, pada file ini tambahkan IP dari web server Apache-nya yaitu 192.168.1.64 dengan nama domainnya nanti adalah gopal.com. Setelah itu selesai, simpan konfigurasi ini dan kita bisa akses webnya dengan cara ketikkan gopal.com. Nah, sudah dapat diakses. Namun, bisa dilihat ini not secure, artinya masih menggunakan protokol HTTP. Nah, untuk protokol HTTP kita perlu melakukan pembuatan sertifikat SSL-nya. Caranya, ketikkan perintah seperti pada PowerPoint tadi. Maaf, tiba-tiba kembali ini. Perintah dapat dilihat seperti ini. Karena sertifikatnya itu sudah saya buat, jadi untuk perintahnya tidak akan saya running lagi. Untuk perintahnya seperti ini. Tidak bisa diperkecil ternyata. Kita manual saja perkecilnya. Untuk perintahnya itu open SSL min red, kemudian min x 509, min nodes, kemudian min dice 365. Itu artinya sertifikat akan berlaku selama 365 hari atau 1 tahun. Kemudian kita buat key baru. Kemudian dengan standar RSA 2048, kemudian RSA, kemudian min key out, min key out, kemudian etc SSL privat gopal.com.key, kemudian min out, kemudian etc SSL
search gofal.com.crt. Nah, ketika kita menjalankan perintah ini, maka akan muncul gambar seperti PPT ini, dalam PPT ini. Karena tadi telah saya buat, saya tidak akan lakukan run lagi, karena hasilnya akan sama saja. Nah, setelah kita melakukan run perintah ini, akan terdapat gambar seperti ini. Gambar seperti ini. Nah, yang pertama itu kita akan memasukkan country name, di mana isinya adalah, saya isikan di sini in, yang artinya Indonesia. Kemudian state of province name itu Bali. Kemudian locality name itu Denpasar. Sisanya organization name, organization unit name, common name, email address tidak saya isikan. Nah, setelah perintah itu dijalankan, maka sertifikat akan dibuat dan ditaruh pada folder SSL, kemudian dan pada folder SSL search, di mana dua buah sertifikat itu dibuat. Yang pertama sertifikat CRT dan sertifikat untuk key-nya, yang ditaruh di private dan search yang sama-sama di dalam folder SSL. Nah, setelah perintah tersebut dijalankan, kemudian lakukan copy pada file default ssl.conf yang dimana terdapat pada site available atau pada folder site available. Kita berpindah dulu ke folder tersebut. Nah, copy bagian default SSL conf cp default dengan nama gofal.com.ssl.conf. Nah, karena file gofal.com.ssl.conf itu sudah ada, maka perintah ini tidak akan saya running lagi. Bisa dilihat sudah ada file tersebut. Nah, pada file tersebut kita lakukan konfigurasi untuk mengimplementasikan HTTPS. Nah, sama seperti file yang tadi kita lakukan konfigurasi, yaitu pada file gofal.com.conf. Pada file ini juga kita tambahkan server admin dengan nama webmaster@gofal.com, kemudian server name gofal.com, kemudian server alias www.gofal.com, dan dokumen root var www.gofal.com. Setelahnya kita tambahkan SSL engine ini on untuk dapat mengaktifkan SSL-nya. Kemudian kita tambahkan file sertifikat file SSL, yaitu pada folder etc ssl search gofal.com.crt. Kemudian SSL certificate key file itu berada pada folder etc ssl private gofal.com.key. Setelah itu selesai, simpan konfigurasi dengan mengetikkan tanda titik 2 wiki. Nah, setelah itu selesai, aktifkan file gofal.com.ssl.conf dengan cara A2 nsite gofal.com. Nah, site gofal.ssl telah already enable atau telah aktif. Selanjutnya kita restart kita restart Apache 2-nya atau web servernya. Nah, itu telah jalan, artinya konfigurasi kita sudah
berhasil. Langkah selanjutnya adalah mencobanya pada Windows Client atau perangkat klien. Buka web browser yang digunakan, kemudian tuliskan https gofal.com. Nah, bisa dilihat pada bagian ini, pada bagian itu, ini https ini, bahwa menandakan website kita berhasil menggunakan HTTPS. Nah, kenapa HTTPS ini dicoret? Itu karena sertifikatnya tidak valid. Walaupun begitu, tetap website ini sudah menggunakan protokol HTTPS. Nah, itulah demo terkait dengan implementasi HTTPS kami hari ini. Saya ucapkan terima kasih, atau kami ucapkan terima kasih kepada para audiens dan teman-teman yang telah mau menyaksikan presentasi dan demo kami terkait dengan materi HTTPS ini. Untuk menutup presentasi kami kali ini, kami segenap dari tim mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena telah menyaksikan presentasi kami kali ini. Kami tutup dengan ucapan selamat malam dan selamat tidur nyenyak untuk para teman-teman yang menyaksikan dan juga para audiens yang mendengarkan. Terima kasih.